bagaimana sebenarnya persiapan untuk mengikuti seleksi di beasiswa LPDP? Ya, selamat sore sahabat literasi. Salam ketemu kembali. Kita masih terus berbincang-bincang dengan beberapa rekan-rekan yang sedang ataupun yang sudah menyelesaikan studi master, spesialis maupun doktoral mereka dari seluruh kampus di dunia, ya. Nah, kita ingin mendapatkan pembelajaran dari teman-teman tentang bagaimana sih kira-kira kalau kita mau sekolah ke luar negeri, lalu kira-kira bagaimana cara memilih jurusan, atau apakah teman-teman yang menyajikan materi-materi itu juga cukup menjadi jurusan yang kita incar begitu. Ya, kali ini kita akan bicara dengan rekan saya, Pak Miftahul Fikar Utira. Beliau rekan yang cukup saya kenal karena kami pernah tahun 2016 lalu bersama-sama dalam satu arena Kawah Chandra di Muka. Gitu ya. Oke, saya langsung aja sapa ya. Selamat sore Bang Miftahul, bagaimana kabarnya? Saya panggilnya Mas Fikar gitu. Bagaimana kabarnya Mas Fikar? Baik, Abang. Terima kasih. Abang gimana kabarnya? Sehat-sehat semua, sehat-sehat. Iya. Oke. Nah, saya dapat kabar nih, katanya Mas Fikar ini pernah studi S2 di luar negeri. Nah, kalau boleh tahu kira dulu di kampus mana, negara mana, dan jurusan apa ini? Iya, alhamdulillah waktu itu memang saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di University of Stirling di United Kingdom. Tapi kalau Stirling ini di Skotlandnya. Skotlandnya, iya. Jadi Stirling ini adalah ibu kota tuanya Scotland sebelum Glasgow. Oke. Nah, setelah dia bergabung dalam United Kingdom, maka ibu kotanya dipindah ke Glasgow, sebelumnya di Stirling. Saya dulu kuliah di sana mengambil jurusan Aquatic Veterinary Science atau Aquatic Pathobiology Science. Aquatic Veterinary Science ya. Oke. Ya. Oke. Ini menarik nih, terkait dengan air ya. Ya, jadi terkait dengan kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih itu kedokteran hewan akuatik. Hewan air gitu ya, kira-kira. Ya. Hewan air itu yang berjenis besar atau kecil itu yang bagaimana? Jadi di tempat kami itu spesialisasinya karena dia di bawah Institute of Aquaculture atau kalau di Indonesia itu semacam fakultas. Jadi memang yang utama adalah hewan-hewan akuatik yang dibudidayakan. Jadi ikan-ikan budidaya, misalnya nila, lele, kerapu, ya kalau di Indonesia itu lobster. Tapi juga secara umum sebenarnya. Jadi bisa lumba-lumba, paus. Jadi ada sih. Tapi memang penekanan atau fokus utamanya di ikan-ikan budidaya karena juga mungkin memang salah satu output utama dari jurusan itu adalah untuk industri budidaya, industri perikanan seperti keramba, kolam, tambak, dan seterusnya. Ada budidaya itu enggak, Mas Fikar? Budidaya ikan salmon. Kan kita tahu nih, salmon itu kan juga asalnya dari Eropa begitu. Iya. Scotland itu adalah produsen salmon ketiga terbesar di dunia. Wah, oke. Nah, makanya University of Stirling itu adalah salah satu pionir lah dalam mengembangkan jurusan aquaculture atau budidaya perikanan di dunia dan jadi merupakan center atau tempat pengembangan ilmu-ilmu aquaculture di dunia juga. Jadi dan satu-satunya universitas yang punya jurusan kedokteran hewan akuatik itu. Di dunia ini spesifik sekali. Iya, di dunia spesifik sekali. Wow. Biasanya kan kalau di kayak Abang dulu di Gajah Mada itu ada Fakultas Kedokteran Hewan. Iya, veteriner betul. Nah, ini dia lebih spesifik lagi, kedokteran hewan akuatik. Jadi teman-teman saya dulu
separuh itu dokter hewan, separuh backgroundnya perikanan. Jadi ada dokter-dokter hewan yang ingin lebih mendalami kesehatan atau animal welfare, kesejahteraan hewan akuatik. Nah, mereka mengambil studi master atau doktoralnya di Stirling dari seluruh dunia. Oke. Jadi ada juga narasi diksi-diksi yang digunakan itu pemuliaan hewan ada juga ya? Ya, melalui bioteknologi, melalui rekayasa genetika dan seterusnya. Namun tentu dengan memperhatikan regulasi dan etika di sana juga ada. Oke, menarik sekali ya gitu. Nah, kemarin waktu Mas Fikar ini melakukan risetnya itu tentang apa, Mas? Boleh dong sedikit ceritain? Risetnya jadi waktu itu kebetulan dalam suatu mata kuliah penyakit, karena itu kedokteran hewan ya, akuatik ya, waktu itu ada satu mata kuliah penyakit bakteri pada hewan akuatik. Kebetulan saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditempatkan di laboratorium kesehatan ikan. Nah, jadi sebelum kuliah saya pun dalam bekerja sudah menemukan kasus-kasus penyakit ikan. Nah, dan sewaktu di mata kuliah itu kami ada semacam diskusi studi kasus yang dipresentasikan di kelas. Saya mempresentasikan kasus penyakit yang ada di Indonesia. Nah, yang pernah saya alami dan yang saya punya koleksi patogen-patogennya, koleksi bakterinya. Nah, itu setelah mata kuliah itu, dosen pengampunya itu langsung approach, langsung mendekati saya dan gimana kalau risetnya nanti soal ini? Jadilah ya akhirnya saya mengambil judulnya waktu itu investigasi wabah penyakit bakteri di Jambi, Sumatera. Jadi dengan data-data yang sudah saya kumpulkan, terus isolat atau sampel atau spesimen bakteri yang sudah saya kumpulkan selama bekerja. Nah, itulah yang kemudian kami teliti bagaimana kekerabatannya, bagaimana genetiknya, DNA-nya, dan seterusnya. Jadi judulnya investigasi wabah penyakit bakteri di Jambi. Wah, gitu. Dulu pada ikan apa itu? Nggak ada spesifik? Karena di Jambi ini sudah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pusat patin nasional atau Pustina. Nah, jadi memang penyakit bakteri yang kita fokuskan waktu itu adalah penyakit bakteri di catfish atau ikan-ikan yang berkumis, lele, patin. Karena ini juga industri catfish ini cukup besar ya, di seluruh dunia cukup besar. Amerika sebagai produsen terbesar. Dan penyakit yang ada di Jambi itu cukup penyakit yang memang cukup menjadi momok bagi budidaya catfish di seluruh dunia, di Vietnam, di Amerika. Oh gitu ya. Jadi kita bisa lihat itu kan penelitian dengan lokus di Jambi. Lalu ketika kemudian selesai itu, apa ini penerapannya di Indonesia yang Mas Fikar bawa ini dengan riset yang penting ini? Yang pertama dari hasil penelitian kita untuk dalam pengelolaan kesehatan, sebenarnya kita di Indonesia ini jalurnya sudah cukup benar, pengelolaan kesehatan ikan ya. Dari hasil uji-uji yang kami lakukan, misalnya penyakit bakteri pada ikan patin dan lele itu yang di Jambi itu masih sangat sensitif terhadap antibiotik. Nah, karena memang Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah beberapa tahun yang lalu mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan antibiotik di budidaya. Karena efek sampingnya itu bisa mengakibatkan resistensi, kekebalan penyakit-penyakit itu terhadap obat. Kalau memang pemakaiannya itu tidak dikontrol atau dikelola dengan baik. Nah, itu jadi yang pertama kita temukan bahwa berbeda dengan di Vietnam, itu bakteri-bakteri yang ada di Jambi itu masih sangat mudah diobati
karena tidak dijor-joran ya, orang tidak jor-joran mengobati dengan antibiotik sehingga menjadi resisten. Yang kedua, bakteri-bakterinya itu masih seragam, variasinya tidak banyak, sehingga kalau memang kita mau mengembangkan katakanlah misalnya vaksin, itu peluangnya besar karena kayak sekarang kan kita lihat COVID, ada varian Alpha, Beta, Delta. Nah ini kan menjadi sebuah tantangan dalam memformulasikan atau memproduksi vaksinnya. Karena setiap varian atau strain ini mungkin punya perbedaan-perbedaan. Tapi kalau di Jambi yang kami temukan itu penyakit bakteri pada ikannya itu masih dari satu keluarga bisa dibilang gitu. Nggak jauh-jauh strainnya, sehingga kalau kita mau mengembangkan vaksin ya satu aja gitu. Itu ya kurang lebih 2 hal itu sih yang paling utama dari hasil penelitian atau riset yang saya lakukan yang mungkin bisa memberikan insight baru bagi kebijakan ke depan. Nah, Mas Fikar, kalau kita lihat dari yang Mas tadi sampaikan bahwa kan dari katakanlah sumber penyakitnya itu kan dari satu keluarga gitu ya, yang di Jambi, ditemukan di Jambi. Nah, ketika itu mau diterapkan di Indonesia kan, apakah selama ini tuh hanya memang satu keluarga saja sumber penyakit itu atau sudah beragam varian di Indonesia gitu? Di Indonesia kalau yang saya selama ini kumpulkan datanya, secara umum itu masih seragam. Masih hanya belum banyak variannya. Kita itu hubungan dagang misalnya impor, biasanya kan introduksi atau masuknya penyakit itu karena impor ya, atau misalnya pergerakan lintas batas baik itu hewan maupun manusia. Nah, varian yang sudah banyak itu yang di Amerika. Nah, sementara kita itu kalau soal ikan, misalnya kita mengimpor induk untuk melakukan perbanyakan di Indonesia itu dengan Amerika sangat jarang. Mungkin bisa dibilang kalau untuk catfish misalnya kayak patin itu nggak bisa dibilang ya saya minim sekali datanya, nggak bisa dibilang nggak ada. Nah sehingga memang di seluruh Indonesia pun yang ada itu memang masih yang satu jenis itu saja. Kalau untuk patin atau lele, ikan-ikan yang catfish. Nah, yang memang sudah banyak itu kalau misalnya di ikan-ikan lain yang memang kita hubungannya dengan negara-negara lain itu lebih masif ya, lebih banyak. Oke, kan tadi Mas Fikar juga sampaikan bahwa kalau industri catfish begitu ya, itu cukup memang digemari Indonesia, katakanlah kayak di Sumatera Selatan itu menjadi satu kayaknya kekuatan kuliner situ, misal sup itu ya, ikan patin ya, sup patin gitu kan ya. Nah itu tuh gimana kira-kira? Apakah dengan temuan ini itu paling tidak bisa memberikan juga peluang ekonomi yang lebih baik? Artinya kan tadinya udah kena penyakit, di treatment, sembuh. Itu gimana Mas kira-kira prosesnya Mas? Apakah udah makin menuju yang lebih baik atau bagaimana? Ya, kita harapannya memang kalau memang si industri, misalnya kita semua tahu bahwa di Indonesia ini pecel lele di mana-mana. Tiap 10 meter mungkin pecel lele gitu. Jadi memang kita butuh produksi yang besar untuk memenuhi demand itu, supply yang besar. Nah, dengan tadi adanya koleksi spesimen isolat atau sampel itu, sebenarnya untuk misalnya kita membuat vaksin itu kan asalnya dari sana. Asalnya itu kita punya bakterinya, kita punya virusnya, itu yang nanti kita olah untuk menjadi vaksinnya. Nah, dan kita dengan penelitian kemarin itu kita sudah punya kita sudah punya koleksi, kita sudah punya gambaran data mengenai sebaran penyakit yang ada di sini, sehingga dari situ kita bisa mengambil misalnya kita bisa mengujikan mana yang misalnya kita bisa ambil sebagai calon untuk diolah menjadi vaksin ke depannya untuk meningkatkan kesehatan ikan dan
dan pada akhirnya tentu akan meningkatkan produksi karena kan yang mati berkurang, panennya lebih besar dan seterusnya. Cuma memang sih saya karena di Jambi ini sebenarnya domainnya harus pusat karena dia harus terkoordinir ya, harus terintegrasi. Kalau memang cuma bergerak di Jambi saja mungkin nggak bisa. Gitu. Tapi ya kita memang sudah sampaikan dan kita memang mencoba mengarahkan ke sana. Yang jelas kita datanya ada, spesimennya ada, apa yang mau kita lakukan terserah arahnya mau kemana. Siapkan, sudah siap. Oke, nah kira-kira ketika kemarin bikin riset itu Mas Peter sampai menyentuh nggak sih kira-kira berapa sebenarnya sumbangan atau kontribusi dari pecel lele dan juga tadi ikan patin itu, kuliner itu ke dalam ekonomi. Artinya kan kalau, jadi gambar saya begini ya, kalau kita punya hitungan-hitungan itu kan berarti kan ini tingkat keseriusannya itu kan cukup tinggi. Misalnya ya, kuliner ini untuk ikan gitu ya, selain ikan laut, nah ternyata ikan air tawar ini dia punya kontribusi itu cukup besar, katakanlah bisa sampai 30% dari dukungan kuliner ikan begitu. Berarti kan ini tingkat keseriusannya kalau dia sampai sakit itu kan cukup tinggi. Sampai seperti itu nggak, Mas? Oh, kebetulan enggak, Bang. Saya karena memang fokusnya di aspek yang saya kulik itu bakterinya. Bakterinya. Saya kulik-kulik kemarin itu penyakitnya. Jadi sampai ke aspek ekonomi belum. Belum ya. Jadi artinya nanti sahabat literasi ketika mereka punya bisnis ini kuliner untuk catfish ya, ikan pecel lele, ikan patin tadi, nanti kalau ada mengalami kendala-kendala mungkin bisa ini ya berkolaborasi dengan Mas Fikar ini. Artinya untuk cari tahu penyakitnya apa, ini jangan-jangan kena santet lagi ikannya gitu. Artinya ini kan satu hal yang memang bisa diintegrasikan gitu ya, menarik ya. Ya. Wah ini sampai menemukan. Ya, bisa saja, boleh saja. Saya sangat terbuka kalau memang ada teman-teman sahabat literasi yang menonton mau diskusi, silakan saja. Siap. Karena dari kolaborasi itu sih sebenarnya yang kita nggak bisa maju kalau nggak berkolaborasi. Betul, menarik. Nah, tadi Mas Fikar sebutkan salah satu keunggulan kampus itu adalah dia kampus yang tertua ya, bahkan menjadi ibu kota University of Stirling itu kan sebelum pindah ke Glasgow gitu. Nah, apalagi alasan kenapa Anda pilih kampus dan prodi itu? Ya itu tadi, karena misalnya kayak textbook atau bisa dibilang kitab sucinya penyakit bakteri itu yang nyusun profesor di sana. Misalnya. Jadi memang saya pengen cari ilmunya ke sumbernya langsung gitu. Kembali ke kiblatnya gitu ya? Iya, kiblatnya gitu. Jadi ada buku-buku textbook imunologi di ikan, tentang vaksin di ikan, di penyakit bakteri di ikan. Itu nulis dosen di sana, gitu, sehingga memang dan mereka bisa dibilang apa ya, salah satu referensi utama di dunia kesehatan hewan akuatik di dunia. Jadi ya memang dan risetnya terkenal di mana-mana, dan kayak kemarin itu saya sekelas itu ada 42 orang dari 28 negara 5 benua. Wow. Setiap benua ada dari 28 negara. Jadi memang dari seluruh dunia ya kumpul ke sana untuk belajar. Jadi itu salah satu. Jadi memang kalau di perikanan, di budidaya, di perikanan, di kesehatan ikan khususnya, itu di sana sudah menjadi bisa dibilang jaminan mutu pendidikannya di universitas. Oke. Jadi sahabat literasi yang memang tertarik pada dunia kesehatan perikanan itu bisa segera men-switching pikiran Anda itu untuk melirik ke University of Stirling karena menjadi salah satu kampus terbaik dunia, dan bahkan tadi Mas Fikar sebutkan hanya di situ adanya jurusan ini gitu ya, di seluruh dunia, dan tempat berkumpulnya para ahli-ahli di dunia yang memang ingin mendalami tentang kesehatan perikanan begitu ya. Wah, menarik. Nah, saya dapat kabar nih, Mas Fikar ini ketika studi ke Stirling University itu
dapat pembiayaan dari salah satu lembaga. Itu apa ya Mas ya? Boleh cerita dong? Iya, kebetulan kemarin saya mendapat beasiswa penuh dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dari Kementerian Keuangan. Walaupun saya kerjanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi minta beasiswanya sama Kementerian Keuangan LPDP. Karena memang sewaktu saya ingin melanjutkan studi, saya riset, cari-cari tahu tentang beasiswa. Wah, ini memang LPDP ini nampaknya karena kita nggak hanya beasiswanya yang kita cari, tapi networkingnya, terus juga hal-hal lain lah, supporting dari lembaga itu sendiri, ya, sehingga dengan supporting yang bagus kan kita bisa fokus kuliah, kita bisa fokus belajar. Kalau seandainya supportnya nggak bagus, nah kita gimana kuliah sambil jadi loper koran, sambil kerja di rumah makan, jadi tukang cuci piring misalnya gitu ya. Kalau misalnya uang beasiswanya tersendat-sendat gitu misalnya. Gitu ya. Nah, gimana? Jadi yang saya dengar ini bagus, jadi saya mencoba mengikuti seleksi di LPDP dan alhamdulillah atas rahmat Tuhan diterima di LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oke, cakep nih, cakep. Nah, boleh sedikit cerita dong gimana kemarin prosesnya masuk ke LPDP itu? Artinya kan apakah Mas Fikar hanya satu kali apply ke lembaga itu atau juga apply ke lembaga beasiswa lain, dan seperti apa prosesnya? Supaya paling enggak nih teman-teman sahabat literasi ini bisa belajar nih. Oh, saya harus hal apa yang harus diperhatikan, Mas Fikar? Ya, saya ulangi. Jadi kan Mas Fikar kan ini dari mencoba. Nah, kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh sahabat literasi supaya mereka juga bisa mengikuti jejaknya Mas Fikar? Hal yang harus disiapkan ya? Iya. Disiapkan dan diperhatikan. Oh ya. Yang harus, kalau dari pengalaman saya ini ya, memang persiapan adalah segalanya sih kalau untuk seleksi beasiswa ini. Jadi waktu itu yang pertama saya sama seperti ini. Saya diskusi, saya tanya sama orang-orang yang sudah pernah lulus, ada forum-forum di internet itu, bagaimana sebenarnya persiapan untuk mengikuti seleksi di beasiswa LPDP. Nah, terus ya apa saja persyaratannya? Oh, ternyata misalnya riset kamu itu harus jelas. Kamu mengambil universitas itu alasannya harus jelas. Universitasnya juga harus yang memang memenuhi syarat bagi LPDP. Jadi tidak asal daftar gitu mungkin Bang ya. Saya ini bahkan, ini saya cerita sedikit lah, ini mungkin agak memalukan lah, tapi mungkin bisa jadi inspirasi lah. Saya bahkan waktu di lulus administrasi, kemudian kita dipanggil untuk seleksi, wawancara, FGD, dan seterusnya ya. Waktu itu diskusi itu, walaupun saya waktu itu jadwalnya itu di hari ketiga, tapi saya hari pertama dan hari kedua saya datang gitu, ajak ngobrol. Oh, tadi temanya apa diskusinya gitu kan? Oh, ini sambil ngobrol-ngobrol, silaturahmi, nambah temen. Oh, tadi saya catat tuh tema-temanya. Saya catat terus kepo gitu Mas ya, kepo ya. Pokoknya, dan karena ya saya sadar bahwa yang ikut seleksi ini menurut saya ya pasti orang-orang hebat lah dari seluruh Indonesia. Dan saya juga sebenarnya orangnya nggak pinter-pinter banget, malahan bisa dibilang pas-pasan gitu. Jadi saya harus bekerja lebih daripada yang lain, saya pikir. Jadi saya catat tema-tema diskusinya, tema apa yang ditanyakan, terus apa yang nanti terus saya siapkan bahan-bahannya, saya riset. 2 malam itu saya googling. Oh, misalnya ada salah satu pertanyaan, bagaimana pendapat kamu tentang hukuman mati bagi pengguna narkoba? Bagaimana pendapat kamu tentang untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Nah, saya kan nggak punya basic ilmu di sana. Saya perikanan. Nah,
malamnya ya saya cari, saya sehingga saya paling tidak punya gambaran logiknya seperti apa, walaupun secara teknis saya nggak tahu, tapi logiknya terus kebijakannya saya bisa paling tidak tahu sedikit banyak, sehingga bisa menjawab pertanyaan atau terlibat dalam diskusi saat seleksi. Gitu ya, menarik ya. Jadi itu kan dalam sisi ini nih. Kalau dalam suka dukanya gimana, Mas? Mungkin dukanya dulu ya. Ini waktu kuliah atau seleksi beasiswanya? Ya, selama studi di Sterling. Dukanya dulu lah. Dukanya itu saya ini kebetulan orang yang nggak tahan dingin, Pak. Jadi, waduh, itu bikin tersiksa sekali dengan cuaca di sana. Cuaca jadi. Yang tantangan paling utama pertama itu cuaca. Apalagi di Scotland itu kan sudah dia lebih dingin lagi dari Eropa karena dia makin ke atas tuh, udah makin dekat ke kutub utara. Dingin sekali. Waktu itu kami waktu musim salju sampai -10. -10 ya. Waktu winter, iya. Dan saya orang yang nggak tahan dingin. Jadi, wah, saya kapok deh bisa dibilang sama winter itu. Ternyata salju ini enak ditonton di TV aja, begitu dialami, waduh. Dingin, kaki sampai beku dan segala macam. Langsung merindukan matahari di Indonesia ya. Benar-benar kemudian bersyukur kalau kita tuh emang tinggal di surga yang ini menurut saya. Indonesia itu surga yang tercecer di bumi. Di sana waktu puasa itu puasa sahurnya jam 2. Jadi panjang ya. Berbukanya jam 10. 20 jam karena kebetulan jatuh di musim panas. Di Indonesia itu kita stabil sepanjang tahun itu ya 12 jam, siang 12 jam, malam 12 jam. Cuacanya itu ya kalau menurut saya sih nggak terlalu panas, saya nggak sepanas gurun pasir gitu kan. Wah benar-benar bersyukur kalau saya lahir di Indonesia, tinggal di surga yang dititipkan Tuhan di bumi. Menurut saya. Oke, itu dukanya. Sukanya tentu saja ya punya banyak kenalan, punya banyak teman, terus mendapat exposure dengan metode pendidikan yang nggak pernah saya temukan di Indonesia. Jadi cara-cara dosen yang menurut saya benar-benar all out supaya mahasiswanya itu paham, tertarik, mau belajar itu all out. Mereka di luar jam kerja, mereka masih kadang-kadang itu kalau ada yang mau pelajaran tambahan kita collab lagi, kita ini lagi di luar jam kerja mereka, bahkan di luar waktu mengajar mereka masih mau. Terus ada dosen itu yang misalnya ujiannya itu dia buat quiz Who Wants to be a Millionaire, misalnya gitu. Itu ujiannya seperti itu. Jadi wah ini memang berarti mereka ini benar-benar serius pengen murid-muridnya ini mahasiswanya ini mendapat karena mungkin ada yang minatnya itu, teman saya itu ada yang sebelumnya minatnya ekonomi, kebetulan dia tapi manajer di tambak. Jadi supaya dia mau asik belajar, mungkin itu cara-cara itu yang kedua. Yang ketiga memang modulnya itu disusun dengan, jadi misalnya kalau di sana satu semester itu mata kuliah A itu tidak satu semester habis, jadi 2 minggu habis. Lanjut mata kuliah B, 2 minggu habis, lanjut mata kuliah C, langsung ujian, langsung dapat nilai dan seterusnya. Sehingga ada orang-orang dari negara lain yang nggak ambil S2, dia cuma ambil 2 minggu kuliah aja, dia udah dapat sertifikat seperti itu. Nah, saya cuma pengen tahu tadi tentang penyakit bakteri, setelah selesai 2 minggu dia pulang. Terus yang sukanya yang ketiga, ya banyak sih pencerahan-pencerahan, bahwa misalnya kemajuan itu tadi dengan kolaborasi. Nggak bisa tuh romantisme masa lalu, ada orang pintar sendirian bekerja di lab, nggak bisa. Harus kultur riset, infrastruktur riset, hubungan yang dekat antara banyak cabang keilmuan. Itu yang di era sekarang yang
bisa membuat maju, nggak bisa sendiri-sendiri nggak bisa. Ya, jadi sahabat literasi kita sudah dengarkan tadi tentang suka duka selama Mas Fikar itu studi di Stirling University. Itu bukan hal yang fiktif karena memang ini ada apa ya, ada pelakunya. ada objek yang memang melakukan itu, dan beliau tadi sampaikan bahwa ada suka dan dukanya, dan itu yang memang kita harus hadapi. Jadi supaya kita juga berpikir secara real juga ketika kita akan studi ke luar negeri, langkah-langkah tantangan apa yang kita akan hadapi itu memang perlu kita persiapkan gitu. Itu kan satu hal yang tidak bisa kita abaikan gitu. Nah, beasiswa menanti, dan menurut saya itu bukan hanya LPDP ya, banyak sekali ya pemberi beasiswa ya Mas Fikar ya. Banyak sekali pemberi beasiswa di seluruh dunia ini, di Indonesia juga cukup banyak. Jadi sahabat literasi yang pengen memang melahirkan kakinya, mencoba melakukan penelitian atau mendalami tentang kesehatan kedokteran hewan gitu ya, kedokteran hewan air gitu, monggo bisa nanti diskusi dengan beliau lebih lanjut. Nah, Mas Fikar satu lagi mungkin sebagai lulusan dari luar negeri yang memang belajar tentang sesuatu yang penting yang berguna bagi Indonesia, apa nih pesan-pesannya Mas Fikar kepada sahabat literasi supaya paling enggak gelora atau hasrat untuk terus belajar ini bisa kita gaungkan? Monggo Mas Fikar. Baik, yang pertama tentu menurut saya harus optimis dan percaya diri. Ya, kita sebenarnya kalau memang secara intelektual, secara emosional, semua negara punya kelebihan dan kekurangan, dan kita tidak boleh minder. Kita bisa menurut saya bersaing atau justru bahkan mengungguli ya misalnya teman-teman dari negara lain. Jadi kita sebagai orang Indonesia nggak perlu minder, dan menurut saya kita harus optimis. Kalau sudah nggak semangat ya gimana mau maju gitu. Optimis, percaya diri. Yang kedua menurut saya sekarang ini kita hidup di era yang semuanya itu semakin mudah ya. Kita mau apapun itu di internet ada, dan banyak komunitas, banyak apapun minat kita. Katanya itu apapun minat Anda akan menemukannya menemukan orang yang akan punya minat yang sama di internet. Jadi misalnya lah, mungkin contoh kecil. Saya orang perikanan, saya nggak punya basic IT, tapi kemarin ini saya share screen sedikit ya Bang ya. Oh nggak bisa. Nah kami misalnya jangan juga, ini maksud saya karena tadi karena semuanya mudah, jangan juga menjadi berkecil hati kalau Anda tinggal di daerah gitu. Misalnya kayak saya di Jambi, kalau karena tidak di Jakarta lalu tidak bisa membuat inovasi, tidak bisa membuat perubahan. Nah misalnya nih kemarin nih kami di Jambi ini kami menjadi terpilih sebagai top 99 inovasi pelayanan publik dengan layanan inovasi Pating Jambi Cito. Ini adalah aplikasi berbasis Android, desktop, website untuk pengelolaan kesehatan ikan di Provinsi Jambi. Nah, ini kemudian terpilih sebagai top 99 inovasi tahun 2021 ini. Nah, baru di tahun kemarin. Jadi, walaupun Anda tinggal di daerah terpencil, mungkin bukan di Jakarta, itu tidak harus menghalangi untuk berkarya, untuk berinovasi. Karena dan itu tadi makanya itu harus optimis, harus tetap mau belajar. Kayak tadi walaupun saya perikanan, tapi inovasi yang kemudian mendapatkan menjadi pemenang itu malah inovasi di bidang IT. Dan bahkan justru kalau kita semakin punya banyak bidang yang kita tahu, kita bisa menemukan hubungan, menemukan interseksi antara bidang-bidang ini, dan dari situ sebenarnya lahir inovasi. Inovasi itu kan sebenarnya perkawinan antara berbagai bidang dan mengusulkan suatu hal yang baru. Nah seperti itu. Jadi optimis, percaya diri, jangan berkecil hati, terus belajar, terus mengembangkan diri. Dan semuanya itu sekarang sudah lebih mudah. Semuanya itu sekarang sudah lebih bisa diakses. Kayak sekarang nih, kita bisa diskusi, saya di Jambi, abang di mana, gitu kan.
dengan kejadian teknologi informasi, saya pikir semuanya kalau kita mau ada sesuatu yang inovasi atau kemajuan itu lebih bisa difasilitasi. Tetap semangat. Ya, menarik, siap, menarik. Jadi sahabat literasi, kita bersyukur ya di tengah-tengah pandemi saat ini kita di rumah saja, kita bisa menikmati banyak pembelajaran dari teman-teman rekan-rekan yang luar biasa yang memberikan pemikiran-pemikiran dan waktu mereka untuk perbaikan lebih baik kepada Indonesia yang lebih maju ke depannya. Harapan kita ini bisa diterapkan, dan bagi teman-teman sahabat literasi yang ingin bertanya, silakan nanti hubungin nomor yang ada di layar Anda ini, Anda bisa lihat, dan kemudian kami dorong Anda untuk subscribe ya, supaya bisa lebih banyak lagi informasi yang bisa kita sharing kepada teman-teman. Baru jangan lupa klik dan share ke banyak orang-orang lain supaya masing-masing teman-teman juga bisa dapat pembelajaran lebih baik lagi. Karena kami akan menyajikan panduan-panduan atau juga inspirasi dari teman-teman yang sudah melalang buana untuk studi baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa menjadi panduan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Terima kasih sekali lagi Mas Fikar untuk waktunya. Di tengah-tengah pandemi ini kita bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Terima kasih sahabat literasi, saya Raja Nabi Terpuluh pamit undur. Terima kasih, salam sehat semua, salam sehat Mas Fikar. Sama-sama Bang.